Selamat menikmati outdoornya Pak Adi ya. Baik, usahakan saja Alhamdulillah yang hadir hari ini kurang lebih 58 orang. Namun sebelum dimulai, izinkan saya untuk menggerakkan tangan ya. Bu Bapak, tangannya boleh diangkat Bu Bapak. Begini. Kita angkat ya. Ikuti gerakan musiknya. Jadi musiknya sudah terkenal insya Allah ya. Musiknya hilang mana ya? Bentar. Baik, kedengaran musiknya Bapak? Harap. Kedengaran? Kedengaran. Baik, tangannya gini. Boleh tangannya gini. Siap ya. Mohon maaf Ustaz Tuntut ya, boleh ikut juga. Siap ya, tangannya gini ya. Siap, tangannya. Kita tepuk-tepuk ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk ya. Dua kali, berdiri 2 kali. Atas 2 kali. 2 kali. Baik, kembali lagi. Tangannya kiri. Ganti. Pundaknya dipukul-pukul. Kembali. Sekali lagi. Tangannya gini. Kembali. Balik. Pukul lagi. Cukup ya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, insya Allah kita akan memulai acaranya. Izinkan saya untuk membacakan dulu kurikulum dari Ustadz Kun. Saya bacakan profilnya. Mana ya? Baik, ini namanya nama lengkapnya Kun Kurniawan. Beliau adalah owner ESA Training Center Bandung. Kemudian juga Spiritual Experiment Motivator. Wah, seorang motivator luar biasa, keren. Kemudian pendidikannya pernah sekolah di Ma'had Al-Imarah Bandung, kemudian Dharma Negara Business and Informatics School. Kemudian pendidikan formalnya, non formalnya pernah di pesantren Ishalul Amanah Pangalengan, kemudian pernah juga di Darut Tauhid, pesantren Darut Tauhid, kemudian juga School of Trainer. Wah, ini jelas ya, kelihatan dari wajahnya ya, seorang trainer ini ya, berkacamata. Kemudian ini Firewalk Training. Fire itu api, walk berjalan, jadi api berjalan, trainer api berjalan. Kemudian juga training public speaking. Wah, ini keren nih, public speaking. Kemudian easy to speak, berbicara mudah. Kemudian juga pendidikan non formalnya ada karantina nasional sebulan hafal Al-Quran dan lain-lain. Kemudian pengalaman mengisinya sekolah di Al-Irsyad
dari 2007 sampai sekarang. Oh, subhanallah ya. Seorang guru juga. Kemudian di Darul Hikam dari 2016 sampai sekarang. Kemudian Nurul Fikri dari 2015 sampai sekarang. Kemudian SMP IT Nurul Fikri 2010 sampai sekarang. SMP Al-Isad Satya Raha Kota Baru Parahyangan dari 2013, kemudian SMP Dian Didaktika Depok, pernah di Depok saja. Kemudian SMA Lab School Jakarta, Rawamangun, luar biasa ini. Kemudian luar biasa banyak sekali ini ya. Perusahaannya kita singkat aja ya, perusahaan yang pernah beliau naungi ini di PT Golden Jakarta, kemudian PT Hanken, PT Adaro, PT PN 7 Lampung, Peru, banyak sekali ini. Kemudian aparatur pemerintah dan terakhir ini pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah. Baik. Untuk itu kita langsung saja sambut dengan takbir ya. Allahu Akbar. Mangga Ustadz Kun Kurniawan. Waalaikumsalam Ustadz Kun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Mangga. Masya Allah. Siap. Menampilkan wajahnya Ustadz. Wajahnya saya di kamera yang lain Pak Teguh Wisnu. Ada Kun Kurniawan. Jadi saya menggunakan 2 kamera ini. Siap. Mangga, sudah iya. Oke, baik. Ada Bapak Ibu semua, Ustadz dan Ustadzah. Wajah saya ada 2. Yang Kun Kurniawan 1 ini tidak bisa digunakan webcamnya. Ternyata sudah sekian lama tidak digunakan, rusak webcamnya. Jadi saya menggunakan kamera yang di handphone saja. Tapi nanti slide-nya bisa di laptop. Slide-nya sudah nampak belum Bapak Ibu semua? Baik, sudah ini, Ustaz. Sudah ya, oke. Ya, ini operatornya Ustaz Nurdin, Ustaz ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan dan juga keimanan tentunya sehingga kita bisa menjadi khalifah yang terbaik di muka bumi. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Tengku Wisnu yang sudah menghantarkan acara begitu luar biasa ya. Saya baru ketemu ternyata Tengku Wisnu itu ada di Lukmanul Hakim ya. Saya baru bertemu artis yang sangat terkenal ini ternyata ada di Lukmanul Hakim, Masya Allah ya. Senyumnya indah, suaranya bagus dan kata-katanya begitu luar biasa menginspirasi ya, Masya Allah. Kita berikan dulu aplaus yang meriah untuk Pak Tengku Wisnu. Oh, Masya Allah ya. Baru kali ini Pak Kun, Oke, siap. Baru kali ini ada trainer yang memuji saya. Masya Allah ya. Baik, Alhamdulillah. Kalau tadi diawali dengan satu pantun yang begitu hebat tentang buah-buahan, saya pun akan mengawali dengan satu pantun. Boleh ya Pak Teguh Wisnu ya? Boleh, Ustaz, mangga. Silakan. Baik, jalan-jalan ke tepi rawa banyak tupainya, hati senang dapat berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Oke, alhamdulillah ya. Nggak ada cakepnya Ustaz, diulangi lagi Ustaz. Oke, siap. Jalan-jalan ke tepi rawa. Cakep. Oke, tepi rawa banyak tupainya. Cakep. Oke, hati senang dapat berjumpa. Cakep. Oke, berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Oke. Ikan hiu makan tomat. Cakep. I love you so much ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semua. Oke, siap. Kita akan mulai. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang pengantar survei excellent ya. Jadi
Materinya tentang pengantar Service Excellent. Inginnya sih kita berjumpa dengan langsung, bisa bertatap muka. Tapi karena memang hari ini kesempatannya melalui Zoom ini, mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang akan saya sampaikan. Tapi ini hanya sebatas pengantar saja. Tapi mudah-mudahan nanti akan masuk ke pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan masuk ke materi inti tentang Service Excellent gitu ya. Baik, tak kenal makanya tak sayang kalau orang sudah mengatakan, tadi sudah disampaikan di biodata, jadi pas begitu disampaikan itu adalah pengalaman ngisi saya di beberapa lembaga Ustadz Tengku Wisnu ya, jadi bukan saya ngajar di beberapa lembaga itu, tapi pengalaman saya ngisi di beberapa lembaga dari sekolah sampai ke corporate, sampai ke perusahaan. Nama saya Kun Kurniawan, dari namanya sudah jelas saya orang Sunda ya, Kun Kurniawan, namanya diulang-ulang, biasanya khas orang Sunda ya, tapi kun ini tidak akan pernah nyambung kalau diartikan dengan bahasa Arab ya. Bagi yang pandai bahasa Arab tentunya kalau mendengar nama kun tidak akan pernah nyambung diartikan dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena kun itu artinya jadi. Kita mengenal satu ayat, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqlahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun, jadilah fayakun, maka terjadi. Jadi kun itu artinya jadi, kun juga jadi. Kalau digabungkan jadi-jadian. Saya bukan makhluk jadi-jadian. Dan cara nulisnya pun beda, Ustadz dan Ustadzah. Jadi kun itu nulisnya beda. Kun spasi Kurniawan. Kenapa harus pakai spasi? Karena kalau digabungkan, nun mati bertemu dengan kaf, hukumnya ikhfa. Cara bacanya dengung. Jadi enak Kak dengernya ya. Jadi Kurniawan. Jadi ada jeda sebentar. Kun spasi Kurniawan gitu ya. Alhamdulillah saya di ESA Training Center yang dibangun dengan rekan-rekan yang hari ini sedang bekerja kemudian berjuang di jalan dakwah ini. Kemudian saya sudah menikah alhamdulillah, dan alhamdulillah saya menikah dengan seorang wanita. Kemudian saya memiliki seorang anak. Hari ini usianya sekitar 10 tahun ya, baru satu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mohon doanya. Saya doakan Ustadz Nunun punya anak kembar 5 lah insya Allah. Amin. Jadi 10 ke 11-an ya, menggantikan Persib nanti anak saya semua ya. Baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah hari ini kita berjumpa. Di kesempatan pagi hari ini saya bahagia, kemudian saya begitu terpesona dengan hadirnya Ustadz dan Ustadzah, Bapak dan Ibu di kesempatan pagi hari ini. Satu kata-kata yang ingin saya awali di pagi hari ini kata-kata yang bagus, touch your heart, refresh your mind. Jadi hadirnya kita di tempat ini, hadirnya di rumahnya masing-masing, ada yang di sekolah, ada yang sambil mancing, ada yang sambil outbound dan segala macamnya. Mudah-mudahan ini bisa merefresh ilmu pengetahuan kita, kemudian kembali menyentuh hati kita. Kenapa? Karena tadi diawali dengan pembacaan surat oleh Bapak Haji yang Masya Allah, ya suaranya begitu menghentak keimanan kita, menghunjam di dada. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua, diawali dengan kata-kata yang baik, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang baik, dan kemudian bisa menghadirkan lingkungan yang baik, pribadi yang baik, kemudian tentunya nanti di akhirnya bahwa kita sebagai yang memberikan, tentunya harus memberikan sesuatu hal yang hebat, sesuatu hal yang memberikan kenyamanan, kemudian sesuatu hal yang tentunya akan membuat klien kita itu jatuh cinta pada kita semua ya. Tadi disampaikan Ustadz kita tadi yang membaca Al-Quran banyak didatangi oleh seorang siswa, banyak dikerubuni oleh siswa-siswa, tentunya ada suatu hal yang kemudian dilakukan oleh beliau sehingga menjadi guru favorit ya, Ustadz favorit, Masya Allah ya. Maka Bapak Ibu semua, saya berbahagia, saya berbangga dengan perjumpaan kita hari ini. Sebelum kita berjumpa, izin Ustadz dan Ustadzah untuk mengangkat tangan kanannya. Boleh angkat tangannya semua? Diangkat tangan kanan? Oke, diangkat tangan kanannya. Kemudian ke depan seperti ini, kedepankan seperti ini, dibalik tangannya, dibalik. Oke. Seperti ini tangannya, dibalik seperti ini, oke. Kita akan gerak-gerakan dulu, digerak-gerakan tangannya, oke. Semakin cepat, semakin bertenaga, terus semakin cepat, semakin bertenaga, oke bagus. Kita simpan di dagu, simpan di dagu, simpan di dagu. Daguna ada yang masih pindah di sini ya. Berarti belum konsentrasi. Masih ada yang pindah ke sini dagunya ya. Oke, baik, Masya Allah. Konsentrasi. Ulangi. Siap. 1, 2, diputar-putar semakin cepat, semakin bertenaga. Oke, semakin cepat, semakin bertenaga. Terus kita simpan di dagu.
Oke, bagus ya, sudah konsentrasi. Bagus sekali. Kita berikan Sudah aplaus yang tahu. meriah, tepuk tangan yang paling meriah untuk Ustaz dan Ustazah. Oke, Masya Allah ya. Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes. Allahu Akbar. Luar biasa, berbeda-beda. Tergantung di mana dia ngajar ya. Kalau di TK panjang jawabannya. Kalau di SD, kalau di SMP berbeda. Kita akan sepakati, kita akan kompak dulu. Kita akan samakan dulu suaranya. Kita akan samakan frekuensi. Kita akan samakan dulu. Ketika saya bertanya kabar bagaimana kabarnya pagi hari ini, diangkat tangannya Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Kemudian Luar biasa. Allahu Akbar. Gitu ya. Tarik yes. Oke, siap Bapak Ibu semua? Oke. Siap, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sudah pada makan belum hari ini? Udah. Alhamdulillah. Sudah. Kedengaran dari suaranya ya. Kalau yang makannya sarapan bala-bala agak beda suaranya ya, dengan nasi kuning dan segala macamnya. Baik, saya ingin mendengarkan suara yang semangat, yang kompak, walaupun ini di rumahnya masing-masing. Nggak apa-apa didengar oleh anak kita, nggak apa-apa didengar oleh pasangan hidup kita, gitu ya. Tapi saya ingin mendengarkan wajah yang semangat, kemudian teriakan yang antusias. Siap, Ustaz dan Ustazah? Siap ya. Baik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, siap. Masya Allah ya. Baik, kita berikan lagi aplaus yang meriah, tepuk tangan yang paling meriah untuk Ustaz dan Ustazah hari ini. Oke, saya ingin bahwa hari ini kita senantiasa bahagia ya. Jadi kita hari ini berbahagia. Ngapain kita hari ini bersenang-senang? Kita akan berbahagia hari ini ya. Kelihatan orang yang bahagia dan orang yang banyak beban dalam kehidupannya akan kelihatan dari wajahnya ya. Jadi agak diservis dulu wajahnya. Kita servis dulu, kita akan edit dulu wajah kita, wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Wajah yang masih cemberut, wajah yang masih memberikan wajah yang horor, kita akan rubah dulu wajah kita. Wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Bisa? Oke, saya lihat kalau di sini jelas banget ya, yang belum senyum, yang kelihatan banyak cicilan, yang kelihatan belum mandi dan segala macamnya kelihatan ya. Masya Allah ya. Baik, bahagia hari ini ya. Jangan menanti hari ini sesuatu hal baru kita berbahagia. Jangan menanti hari ini kenikmatan baru kita berbahagia, tapi berbahagia kita akan mendatangkan kenikmatan, keluar biasaan dalam kehidupan kita. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu semua. Untuk sementara waktu mohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu alat komunikasinya. Kalaupun hari ini ada sesuatu yang penting, ataupun hari ini yang Zoom-nya menggunakan handphone, is okay ya, tidak apa-apa. Tapi beberapa saat ke depan bisa kita berfokus ya, bisa kita kemudian memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Jadi alat komunikasi dan segala macamnya yang kemudian mengganggu aktivitas kita hari ini bisa untuk disesuaikan terlebih dahulu. Oke, saya akan mengawali dengan satu kata-kata yang baik ya. Jadilah pendengar yang terbaik. Jadi dulu ketika di pondok ada kata-kata yang luar biasa. Kun khairan mustami'an kama takun khairan mutakaliman. Jadi saya pegang kata-kata ini luar biasa. Kenapa kemudian di pondok pesantren yang pernah mondok ini, ustadz-ustadz kita itu menyampaikan ilmu itu berulang-ulang. Diulang-ulang, terus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Bahkan yang hari ini sedang menghafal Quran pasti ada pengulangan. Karena ilmu dari kunci dari semua ilmu adalah pengulangan. Gitu ya. Maka kata-kata ini luar biasa. Kun khairan mustami'an kama takun khairan mutakaliman. Jadilah sebaik-baik pendengar, gitu ya. Jadilah sebaik-baik orang yang bisa memposisikan sebagai pendengar, maka nanti dia akan menjadi seorang pembicara yang baik. Jadi hari ini pembicara yang baik, seorang guru yang baik adalah seorang guru yang dia siap mendengarkan kebaikan ketika disampaikan ilmu oleh siapapun. Jadi hari ini seorang kepala sekolah yang baik adalah kepala sekolah yang awalnya dia diawali dari seorang guru yang baik. Seorang pimpinan perusahaan yang keren, yang luar biasa, dia memimpin ribuan karyawan, yang kemudian dia hebat adalah seorang pemimpin perusahaan yang diawali dari seorang karyawan yang baik. Jadi hari ini
diuji kita ketika kita belajar di Zoom seperti ini, kita belajar kemudian lewat media online seperti ini, kita diuji bagaimana kita bisa mempersembahkan yang terbaik dalam ketika kita belajar. Ya, saya yakin bahwa hari ini Bapak dan Ibu, Ustadzah adalah orang-orang yang kemudian dia mempersembahkan yang terbaik, gitu ya. Ketika Zoom pun dia akan mempersembahkan yang terbaik. Jadi saya belajar dari guru saya, apapun yang kau lakukan, do the best in every moment. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini, termasuk ketika Zoom seperti ini. Cirinya orang yang dia melakukan yang terbaik ketika dia Zoom itu, ketika dia belajar, dia berikhtiar untuk membuka kameranya, dia berikhtiar untuk bertatap muka dengan gurunya. Kenapa? Karena dia ingin mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya, gitu ya. Ketika saya ngisi, misalkan tabligh akbar dimanapun, ketika ada seorang jamaah yang dia ngobrol, kemudian dia tidak fokus kemana-mana, artinya bahwa dia bukan tidak menghargai saya yang ngomong, gitu ya, tapi dia sedang tidak menghargai dirinya sendiri. Kenapa? Ketika ada orang lain yang berbicara, dia ikut berbicara. Maka Ustadz dan Ustadzah, tantangan buat kita hari ini adalah orang yang biasanya banyak berbicara, ini biasanya ketika mendengar agak susah, agak repot. Ya, jadi hari ini kita kembali belajar bahwa seorang pribadi yang terbaik hari ini adalah pribadi yang dia siap mendengar. Saya sering mencontohkan bahwa kenapa Allah menciptakan 2 telinga buat kita kemudian 1 mulut, karena hari ini kita dituntut untuk senantiasa belajar mendengarkan kebaikan, mendengarkan ilmu, sehingga apa yang kita dengar akan masuk ke hati, apa yang kemudian kita dengar akan masuk ke dalam jiwa kita. Sekian hari kita mendengarkan kebaikan akan kemudian merubah apa yang ada dalam diri kita, gitu ya. Jadi hari ini lihat, telinga kanan kita potong, kemudian telinga kiri kita potong, dan disatukan bentuknya itu akan berubah menjadi something spesial. Apa? Itulah cinta, itulah hati, gitu ya. Makanya orang yang hari ini senantiasa mendengarkan kebaikan, atau hatinya itu bagus, indah, keren, gitu ya, luar biasa. Dan berbeda hari ini dengan orang yang suka mendengarkan dangdut dan lagu-lagu yang tidak jelas, itu akan mempengaruhi hati kita. Maka dulu ada yang viral, anak-anak yang sudah hafal Quran 30 juz ketika menghadiri satu acara, kemudian disetelkan musik-musik yang nggak jelas, dia otomatis refleks untuk menutup telinganya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan mendengarkan kebaikan dalam kehidupannya. Jadi, Masya Allah, kita bisa belajar dari mereka. Ternyata kalau telinga kita terbiasa dengan mendengarkan kebaikan, ada satu hal saja yang kita dengarkan keburukan, itu telinga kita langsung otomatis ditutup. Kenapa? Karena memang kita terbiasa untuk mendengarkan kebaikan dalam kehidupan ini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, satu poin hari ini sebelum kita masuk ke materi, maka hari ini jadilah pendengar yang terbaik, jadilah orang yang siap mendengarkan kebaikan, ilmu dari siapapun yang menyampaikan. Maka mudah-mudahan apapun yang hari ini yang saya bawa hanya 1 ilmu saja. Saya yakin Ustadz dan Ustadzah memiliki banyak ilmu, ada yang 1000 ilmu, ada yang 100.000 ilmu misalkan, gitu ya. Tapi ketika siap mendengar, yang 1000 ilmu itu akan bertambah menjadi 1001 ilmu, yang 100.000 ilmu itu akan berubah menjadi 100.001 ilmu, gitu ya. Ketika Bapak dan Ibu semua, Ustadz dan Ustadzah memposisikan seperti gelas yang kosong, siap untuk mendengarkan kebaikan, gitu ya. Baik, kalau sudah siap kita akan beraktivitas dulu, kita akan membuat kue dulu. Oke, kita akan membuat kue dulu. Siap? Bapak Ibu semua, kita akan membuat kue dulu ya. Saya akan membacakan adonan-adonan yang kita sediakan ya. 1, kita akan membuat karya terbaik kita di pagi hari ini. Dari yang pertama, kelapa. Yang kedua, kemudian ada gula merah. Yang ketiga, kemudian ada tepung beras. Yang keempat, ada garam. Yang kelima, yang terakhir, ada air. Oke, saya akan memberikan waktu 30 detik, kira-kira dari 5 bahan ini, apa yang akan dibuat oleh Ustadz dan Ustadzah. Oke, saya akan memberikan 30 detik dari sekarang. Mulai, 30 detik, kita mulai sekarang buat karya terbaik dari 5 bahan yang saya sebutkan di layar. Klepon. Oke, tenang. Disimpan dulu. Kira-kira akan menjadi apa? Oke. Cuhcur. Tenang, sabar, nanti saya akan bertanya. Sekarang 30 detik dulu. Kira-kira apa yang akan dibuat oleh Ustadz dan Ustadzah, Bapak Ibu semua, dari 5 bahan ini? Oke, masih ada 15 detik.
Oke, siap. Baik. Kira-kira dari 5 bahan ini jadi apa? Ali agrem. Ali agrem. Oke. Ali Burayot. agrem apa lagi? Burayot. Burayot. Ah, siap orang Garut, burayot. Apa lagi? Wajib, wajib. Wajib. Oke, Masya Allah. Apem, dadar gulung, apa? Apa lagi? Awuk. Putu. Awug. Putu. Oke, Masya Allah. Jalapria, bubur sumsum. Jalapria bubur sumsum. Masya Allah. Ustadz datang kira-kira jadi apa Ustadz datang? Colenak. Colenak. Oke ya. Dari 5 bahan ini jadi colenak. Baik, Ustadzah Siska Septiani kira-kira jadi apa Ustadzah Siska? Jadi awug. Awuk, Masya Allah ya. Oke, Ustadzah Cunaya, kinten-kinten jantan naon Ibu? Apa ya? Belum Pak, nanti. Nagasari katanya. Nagasari. Bingung. Sabutin. Kayaknya tuh Pak Teguh Wisnu kayak tukang masak ya. Baik, Ustadzah Rina Nurhayati kira-kira jadi apa? Sudah kebayang semua ininya apa? Cucur udah tersebut. Cucur udah. Oke, ngapa bebas apa saja. Awalnya saya kepikir saya cucur gitu sebelumnya, Cucur. cuman nggak kesebut aja di awal ketika ngelihat gula merah. Siap. Baik. Kemudian Pak Erwin Tirtana ada Pak Erwin. Ada Pak Erwin? Ustadz Erwin ada? Nggak hadir. Oke, ada. Kira-kira jantan naon Pak Erwin? Jantan wios sami sareng mesanes. Wios naon sok bebas. Naon Pak Ertir? Naon udah disebut ya, di slide sudah ada. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, dari bahan yang sama, kenapa jawabannya beda? Ada cucur, ada awug ya. Kemudian ada burayot, ada segala macam, ada putu segala macam. Nah, pertanyaan saya hari ini kenapa bahannya sama tapi kemudian jawabannya berbeda? Masing-masing orang memiliki kreativitas, Ustadz. Oke, masing-masing orang memiliki kreativitas ya, sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Kalau dia kreativitas membuat cucur, pasti yang keluar cucur gitu ya. Yang biasa dimakan putu yang keluar. Oke, baik, luar biasa. Ada lagi kira-kira kenapa bahannya sama tapi kemudian oke, setiap orang berbeda ya. Oke, pandangannya berbeda-beda. Oke, ada lagi kira-kira kenapa berbeda? Karena kebiasaan masaknya, Ustaz, tujuan. Karena kebiasaan masaknya berbeda. Oke, Masya Allah ya. Ustadz Syukur Suswanto. Tergantung keinginan, Ustaz. Tergantung keinginan ya. Pokoknya keinginannya itu. Amalu biniat. Inama amalu biniat ya. Masya Allah, soleh ya. Semua pakai hadis, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu semua, pertanyaan saya hari ini, kenapa bisa berbeda? Bahannya sama, tapi kemudian bahannya berbeda. Kenapa? Karena juga berbeda. Sip, itu dia yang ingin saya sampaikan. Bahwa hari ini bahannya sama, tapi kemudian saya tidak menyampaikan satu. Apa? Saya tidak menyampaikan resepnya. Kalau hari ini saya menyampaikan resepnya, membuat putu, silakan membuat putu. Maka semuanya akan kompak serempak membuat putu. Walaupun nanti bentuknya akan berbeda-beda. Tapi pasti nanti hasilnya sama. Kenapa? Karena saya hari ini memberikan resep. Maka saya tidak memberikan resep, jadi hasilnya berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu semua, yang ingin saya sampaikan hari ini, begitupun hari ini ketika kita bekerja, gitu ya, ketika kita mengajar, apapun hari ini pekerjaan Bapak Ibu semua, ada yang di yayasan, kemudian ada yang ngajar, ada yang di manapun ketika dia bekerja, sama sih pekerjaannya, tapi kemudian hasilnya berbeda-beda. Sama sih ngajarnya, tapi kemudian ada guru yang dicintai sama siswanya, ada karyawan yang disukai sama teman-teman yang lainnya. Sama sih bekerjanya, tapi kemudian kenapa berbeda hasilnya? Karena resepnya hari ini berbeda-beda. Ya, maka hari ini kita akan berbincang tentang resep menjadi seorang karyawan yang kemudian dia akan memberikan service excellent, dia akan memberikan pelayanan prima, pelayanan terbaik, yang kemudian dia akan menarik klien, dia akan menarik orang-orang di sekitarnya untuk mencintai, bahkan kemudian mempersembahkan yang terbaik gitu ya dalam kehidupannya. Baik, Bapak Ibu semua, sebagai ilmu saja hari ini saya mendapatkan inspirasi ini dari Cak Nur ya,
Jadi ada macam-macam karyawan. Jadi hari ini kalau saya menyimpan cermin di depan Bapak Ibu semua, kira-kira kelihatan nggak wajah Bapak Ibu semua? Kelihatan ya. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kita bercerminnya untuk diri kita sendiri, bukan bercermin untuk orang lain, gitu ya. Jadi saya sampaikan beberapa ciri-ciri di depan ini. Jadi bukan untuk nunjuk orang lain, tapi nunjuknya ke diri kita sendiri. Jadi bercerminnya bukan ke orang lain, tapi bercermin kepada diri kita sendiri. Jadi ada 5 tipe karyawan kata Cak Nur. Yang pertama ada karyawan apa? Ada karyawan yang dia karyawan wajib, gitu ya. Yang kedua ada karyawan yang karyawannya karyawan sunnah, ya. Kemudian yang ketiga ada karyawan mubah, yang keempat ada karyawan makruh haram. Oke, baik. Bapak Ibu semua, sekali lagi ini bukan untuk mencerminkan orang lain, tapi mencermin diri kita sendiri. Ini bukan hanya sekedar tipe karyawan saja, bisa tipe suami, bisa tipe istri, bisa tipe guru gitu ya, bisa tipe anak dan segala macamnya gitu ya. Ada tipe karyawan wajib. Nah, yang pertama karyawan wajib. Nah, cirinya karyawan wajib ini adalah adanya kita membuat orang bahagia dan ketika tiada orang menjadi sedih dan kemudian merasa kehilangan. Nah, Bapak Ibu semua, ada orang-orang yang ketika hadirnya di dunia, ada orang-orang yang ketika dia hadirnya di sekolah atau di tempat pekerjaannya, dia adalah karyawan yang wajib. Cirinya dia hadir di sekolahnya membuat orang kemudian terasa nyaman, bahkan memberikan manfaat bagi orang lain. Dan hebatnya ketika dia tidak ada, ketika dia tidak hadir di sekolahnya atau di rumahnya atau di tempat pekerjaannya, orang merasa kehilangan. Bahkan orang nangis ketika orang seperti ini wafat. Saya ulangi, ciri orang yang seperti ini, ciri karyawan seperti inilah orang-orang yang sangat dirindukan oleh siapapun berada di sekitarnya. Jadi kepala sekolah yang wajib, guru yang wajiblah kepala sekolah yang sangat dirindukan oleh guru-guru yang lain. Bahkan ketika dia tidak ada di sekolah ditanyain, ini si bapak ini teh kemana, ini teh si ayah teh kemana, umi teh kemana, abi teh, ditanya sama anak-anaknya, ditanya sama keluarga yang lain. Bahkan ketika uminya tidak ada di rumah 1 jam saja, 2 jam saja, atau ayahnya kemudian tidak ada di rumah beberapa hari saja, itu anaknya begitu rindu, begitu si ayah teh kemana ini teh, abi teh kemana ini, umi teh kemana, bapak ini teh kemana kok nggak ada. Aduh, ada suatu hal yang kemudian merasa kehilangan kita ketika beliau tidak ada. Ya, ini orang-orang keren yang seperti ini ya. Sampai kita melihat ada ulama-ulama yang masya Allah ya, ulama zaman sekarang yang ketika wafatnya meninggal dunianya ini dihantarkan oleh ribuan orang, kemudian didoakan oleh ribuan orang. Dulu ketika ada Ustadz Zefri Al-Bukhari, saya masya Allah ya, dihantarkan oleh banyak sekali orang lain, dihantarkan oleh pelayat yang boleh jadi dikenalnya hanya sekedar lihat di media massa saja. Tapi saking hebatnya orang-orang ketika hadirnya orang yang seperti ini, gitu, almarhum ini memberikan manfaat yang luar biasa sampai ketika wafat pun dihantarkan oleh banyak orang, dihantarkan oleh ribuan orang, masya Allah ya. Bahkan ketika Gus Dur wafat meninggal dunia dihantarkan oleh ribuan orang. Kenapa? Karena hadirnya kemudian memberikan kebahagiaan, memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, sehingga pas ketika wafatnya, ketika meninggal dunia ini orang akan merasa kehilangan, gitu ya. Nanti ini bisa jadi cambukan buat kita semua. Apakah nanti pas kita wafat meninggal dunia orang akan sedih, pasangan kita sedih, atau kemudian bersyukur ketika kita wafat meninggal dunia. Alhamdulillah si bapak eta nggak ada. Bersyukur yes, troublemaker tidak ada misalkan ya. Allah sih alhamdulillah si bapak tuh ayah di bumi misalkan. Anak kita mengatakan seperti itu. Tentunya suatu yang harus kita evaluasi. Kenapa bisa kita seperti itu ya? Yang pertama inilah tipe karyawan wajib. Hadirnya memberikan manfaat, hadirnya kemudian memberikan orang kemudian nyaman, dan ketika tidak ada hadirnya kita di sekolah atau di tempat kerja kita, orang akan merasa kehilangan. Yang kedua Bapak Ibu semua adalah karyawan yang sunnah. Kalau yang sunnah hadirnya memberikan manfaat, tapi hadirnya tidak berpengaruh apa-apa. Hadirnya dia memberikan manfaat bagi orang lain, tapi ketika dia tidak ada, dia tidak masuk sekolah, dia tidak masuk kerja, ya biasa-biasa sajalah, nggak apa-apa, dia nggak kerja pun bisa digantikan oleh yang lain, gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah karyawan yang mubah. Kalau mubah, ada dan tidak ada, orang di sekitar biasa-biasa saja, tidak gembira kemudian tidak sedih ya. Orang ini orang plus ya, ada nggak sedih gitu, ada kemudian tidak memberikan manfaat, tidak ada pun dia
tidak membuat orang sedih kehilangan dirinya ya. Selanjutnya ada karyawan makruh. Nah, karyawan makruh ini adalah keberadaannya tidak berpengaruh namun ketidakhadirannya sangat diharapkan. Ya, sekali lagi yang makruh ini adalah adanya tidak memberikan pengaruh gitu ya, tapi ketika tidak adanya dia sangat diharapkan. Nah, mudah-mudahan kita tidak masuk ke kategori karyawan yang selanjutnya ini. Apa itulah karyawan yang haram? Apa karyawan yang haram? Apa kemudian tipe ibu ayah yang haram? Kemudian guru yang haram gitu ya? Apa adanya kita memberikan ancaman kepada orang lain kemudian merasa takut dengan kehadiran kita, merasa terganggu, merasa tidak enak. Pokoknya ada orang-orang yang seperti ini kan, hadirnya di sekitar kita nggak nyaman. Ayah si Eta itu nyaman lah, udah kita pindah saja gitu ya. Dan hebatnya orang yang seperti ini sudah memberikan ketidaknyamanan bagi orang lain. Ketika dia tidak ada, orang lain sujud syukur. Alhamdulillah, nuhun si Bapak Eta nggak ada. Alhamdulillah si Ibu Eta tidak ada. Alhamdulillah Ustadz Eta terdongkap. Alhamdulillah sujud syukur. Bahkan satu kelas itu atau misalkan satu kantor itu numpang ya membuat nasi kuning dikarenakan si Bapak itu tidak ada, tidak hadir atau wafat meninggal dunia. Alhamdulillah ya Allah pembawa musibah tidak ada. Alhamdulillah si Mamah tidak ada ya. Karena ada hari ini Bapak Ibu atau Umi Abi yang ketika datang ke rumah anak-anaknya sudah siap-siap. Alah ya si Bapak datang dari sekolah, Allah saya si Bapak hadir di rumah, pada nyerumput di kamarnya masing-masing. Kenapa? Karena boleh jadi tidak memberikan kenyamanan bagi siapa? Bagi anaknya, bagi pasangan hidupnya. Ataupun ketika berada di kantornya masing-masing, kita datang ke kantor kemudian pada diem saja gitu ya, pada ngumpet gitu ya. Jadi harus dipertanyakan nih pimpinan seperti ini ketika dia masuk langsung diem gitu ya, diem nggak ada suara sama sekali. Apakah memang dia itu hadirnya menjadi orang takut, tidak nyaman, ataukah seperti apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, Ustadz dan Ustadzah, 5 tipe karyawan ini bisa berlaku untuk siapa saja gitu ya. Untuk guru, untuk karyawan, untuk pribadi, bahwa 5 orang ini itu bisa dijadikan sebagai cermin kita semua, kira-kira nih kita masuknya ke yang mana. Mudah-mudahan kita semua ustadzah semua masuknya ke tipe yang yang pertama, apa? Itulah guru yang wajib, itulah karyawan yang wajib, hadirnya memberikan manfaat bagi orang lain, menyenangkan. Kemudian ketika tidak ada kita, tidak hadirnya kita, orang merasakan kehilangan yang begitu berat, begitu luar biasa ya, luar biasa ya. Saya mendengarkan kisah dulu, ada seorang suami yang masya Allah sangat mencintai istrinya, sangat mencintai istrinya. Saking mencintai istrinya ini kelihatan lah, walaupun sudah tua usianya, tapi kemana-mana senantiasa berdua. Jadi keromantisannya tidak pernah hilang, ya tidak pernah hilang. Jadi kalau dulu ketika di awal-awal nikah gitu ya, awal-awal nikah kemana-mana berdua, pageye-geye, sering bercanda dan segala macamnya. Ini dua pasangan ini dia mempertahankan sampai tua. Ya hari ini yang pasangan masih muda, yang baru 1 tahun, baru 6 bulan, masih kerasa banget gitu ya, kerasa banget bagaimana bersama dengan pasangan hidup kita gitu ya. Waduh, kemana-mana teh ini siga milik berdua lah dunia teh ya. Nanti akan diuji ketika sudah 10 tahun, sudah 20 tahun ya. Bukan biasanya suaminya di depan, istrinya 5 meter di belakang gitu ya. Nah, ini akan diuji. Hebatnya ayah dan bunda, ustadz dan ustadzah, hebatnya bahwa pasangan ini senantiasa mempertahankan keromantisannya ya, sampai-sampai ketika beliau ke masjid pun senantiasa berjamaah berdua gitu ya. Masya Allah, anak-anaknya sudah pada besar, beliau senantiasa hadir di masjid itu berdua. Suatu ketika di subuh itu suami istri ini masya Allah kemudian sholat berjamaah bersama berdua. Setelah itu kemudian mereka nunggu sampai suruk, kemudian selepas suruk mereka pulang ke rumahnya masing-masing ya. Dan tahukah ustadz dan ustadzah apa yang dilakukan sama suami ini? Si suaminya menantikan dikarenakan sudah masuk waktu duha. Kemudian istrinya pergi ke dapur dan bukan cucur yang tadi kita sebutkan ya, cucur. Tapi kemudian membuat roti dan bersamakan yang terbaik untuk suami saya.
Singkat kisah, ayah dan bunda semua, sang istri ini kemudian memberikan roti ini kepada suami yang sedang duduknya asik, nyaman, santai di depan rumahnya sambil menunggu teh yang dibuat oleh istrinya. Si istri masuk ke rumah, kemudian si istri ini melaksanakan sholat duha. Setengah jam, 2 jam suami ini agak perasaannya nggak enak. Kenapa? Karena biasanya ketika sudah 1 jam istrinya keluar dari dapurnya, kemudian dia masuk ke dalam kamar dan dia akan menemani suaminya berada di teras dengan beliau untuk ngobrol bersama-sama. Tapi ketika itu dia agak ada perasaan yang aneh. Kenapa istri saya tidak ada juga, tidak hadir gitu ya di depan rumahnya. Akhirnya dia berdiri dan dia kembali masuk ke dalam rumahnya dan dia masuk ke dalam kamarnya. Masya Allah, ternyata apa yang terjadi ayah dan bunda, ustadz dan ustadzah, dan ternyata si istri ini sedang dalam keadaan bersujud. Masya Allah, sedang dalam keadaan bersujud. Dan sujudnya, curiga sang suami ini sujudnya lama nggak bangun-bangun. Lama nggak bangun-bangun. Masya Allah, ternyata pas beliau dekati, kemudian beliau pegang si istrinya, terjatuh istrinya. Dan Masya Allah, ternyata istrinya hari itu wafat meninggal dunia dalam keadaan bersujud ketika melaksanakan sholat duha. Tahukah Bapak Ibu semua? Tentunya sedih suami ini, ya sedih, merasa kehilangan dikarenakan lihat servis excellent yang diberikan oleh seorang istri kepada suami, menghadirkan rasa cinta yang begitu dahsyat dari seorang suami yang menjadikan istrinya sebagai partner hidup dalam kehidupannya, gitu ya. Masya Allah, dia sedih tentunya, tapi kemudian suami ini soleh, beliau kemudian mengurus jenazahnya dan segala macamnya sampai beberapa bulan, beberapa minggu. Kesedihan itu tidak akan pernah luntur dalam hatinya. Bertahun-tahun lamanya sahabatnya kemudian bertanya, Abi, kenapa engkau tidak menikah lagi, gitu ya? Kenapa engkau tidak mencari istri yang lain? Kenapa engkau tidak mencari wanita yang hari ini engkau masih kuat? Kemudian engkau mendapatkan gaji dari tempat perusahaanmu. Kenapa engkau tidak menikah lagi? Apa jawaban dari suami ini? Demi Allah, kata beliau, demi Allah, hari ini aku tidak akan pernah bisa menemukan istri sehebat almarhumah yang sudah meninggalkan saya, kata beliau. Dan saya hari ini tidak akan pernah mencari pengganti, dikarenakan saya tidak akan pernah menemukan seorang wanita sesolehah almarhumah yang telah meninggalkan saya. Masya Allah, hadirnya memberikan manfaat bagi suaminya, kemudian ketika wafat meninggal dunia membekas di jiwa suaminya sehingga kebayang ya, tidak ingin lagi untuk mencari akhwat yang lain, wanita yang lain. Bukan tidak dia tahu hukumnya, tapi kemudian beliau menyampaikan, saya rasa tidak ada wanita yang bisa menyamai apa yang dilakukan oleh istri saya, gitu ya, Masya Allah. Jadi hari ini Bapak Ibu semua hati-hati bagi ibu-ibu yang hari ini biasa menyediakan roti bersama dengan madu, itu ya, siap-siap ya, Masya Allah. Wajib. Hari ini kita mudah-mudahan menjadi karyawan yang wajib. Ada tayangan di depan, mudah-mudahan menginspirasi buat kita semua. Nggak ada suara, sebentar. Baik, saya akan menayangkan betapa hari ini ada guru yang hebat ya, ada seorang pribadi yang luar biasa yang kemudian dia mengajar dengan segenap jiwa yang sangat kemudian menginspirasi murid-muridnya ya. Oke. Tidak ada suaranya.
Tidak ada suaranya ya? Kayaknya belum muncul, Ustadz. Sedikit Oh, terpotong-potong. siap. Kepotong-potong ya? Kecil dan terpotong-potong, Ustadz. Oh gitu ya, siap. Baik, lewat saja ya. Kisahnya bahwa ada seorang guru, Bapak Ibu semua, yang mengajarkan sesuatu hal kepada muridnya ya. Jadi guru ini dia mengajarkan bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi mengajarkan tentang perjuangan hidup, tentang sikap hidup. Guru ini mengajar ada satu orang murid yang Masya Allah ya, dia bekerja keras luar biasa dari keluarga yang tidak mampu. Kadang dia mendapatkan nilai yang buruk gitu ya, kadang mendapatkan nilai yang kurang bagus, tapi si guru ini berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik untuk anak ini ya, sampai dia WA sendiri, bahkan kemudian dia mengingatkan kepada murid ini, bahkan ketika tidak masuk pun dia akan nengok kepada anak ini dan mencari di mana anak ini. Ada satu hal yang dilakukan guru ini dan tidak dilakukan oleh guru-guru yang lain, bahwa perhatian yang diberikan oleh guru ini kemudian menghentak jiwa dari anak yang terkena dengan kurang dari belajar, kemudian akhlaknya yang kurang bagus, yang itu menjadikan motivasi buat anak ini. Gitu ya, singkat kisah bahwa anak ini beberapa tahun yang akan datang dia menjadi seorang pribadi yang sukses, seorang yang pengusaha yang hebat, yang kaya raya tentunya, banyak harta yang kemudian dia miliki, tapi apa yang dia dapatkan dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan oleh gurunya ketika dulu dia sekolah di SMP. Bapak Ibu semua, maka ketika dia sudah sukses itu dia menjumpai gurunya dan dia berkisah bahwa kehebatannya, kesuksesannya itu adalah inspirasi dari yang dilakukan oleh ibu yang mengajarkan ilmu kehidupan kepada anak ini. Nah, maka hari ini ciri dari orang-orang yang atau karyawan-karyawan yang wajib itu yang pertama cirinya itu adalah pribadinya, dia pribadi yang menyenangkan. Ya, nanti akan masuk bahwa untuk memberikan servis yang menyenangkan, untuk memberikan servis yang excellent, gitu ya, pelayanan yang prima, salah satu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua dimanapun kita berada, gitu ya. Jadi servis itu bukan hanya sekedar tugas dari orang yang berada di depan, ya, ataupun siapapun hari ini yang menjadi servis excellent, tapi semuanya tugasnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu guru, kemudian dari tukang sapu dan segala macamnya, maka wajib untuk memberikan servis excellent. Jadi hari ini kalau kita berbicara tentang servis excellent, ada satu bank yang kita tahu ya, bank kita tidak menyebutkan namanya lah, kita tidak menyebutkan namanya, itu bagus banget pelayanannya, bukan hanya sekedar teller banknya, bahkan sampai tukang sapunya pun, bahkan sampai orang yang berada di depan pun memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, kita datang ke bank tersebut, kita datang ke lembaga keuangan tersebut, kita merasa nyaman, bahkan kita ingin datang lagi ke tempat itu. Ya, beda dengan hari ini salah satu bank yang ketika dilihat tellernya pun agak horor kelihatannya ya, sudah mau wajahnya horor gitu ya. Padahal kita akan menabung uang di sana, sudah mau kita uang nabung di sana, tapi kemudian wajahnya tidak nyaman, tidak enak untuk dilihat. Bukan hanya sekedar tellernya, bahkan ke satpam yang berada di depannya pun kita tidak nyaman untuk melihatnya. Dan jujur hari ini kita sebagai konsumen, jujur hari ini kita sebagai nasabah, misalkan kita ke bank itu, kita mau lagi nggak kedatangan ke tempat sana? Mau sih, tapi kemudian kita terpaksa datang ke sana. Kenapa? Karena pelayannya tidak nyaman, karena pelayannya kemudian tidak maksimal. Beda dengan bank yang tadi yang satu ya, bank yang satu yang Masya Allah pelayanannya viral pelayanannya. Kenapa? Begitu hebat pelayanannya ya, lihat santun bahasanya, wajahnya pun begitu hebat, wajahnya pun ceria dan segala macamnya. Bahkan ketika masuk ke depan teller pun, tellernya pun memberikan pelayanan yang terbaik. Seolah-olah sudah SOP-nya seperti itu ya, SOP-nya seperti itu. Mudah-mudahan nanti di Luqmanul Hakim pun SOP-nya semua standarnya seperti itu ya, dan bukan hanya satu orang, dua orang, tapi mudah-mudahan semuanya. Baik itu di yayasannya, baik itu kemudian di SD-nya, SMP-nya, atau nanti di tempat yang lainnya, bahwa kita harus memiliki SOP-nya seperti ini. Gitu ya, bahkan tadi disampaikan di awal bahwa kita sebagai seorang muslim itu kan service excellence-nya keren. Gitu ya, pelayanannya prima itu luar biasa. Rasul itu mengajarkan pada kita bagaimana caranya kita memberikan pelayanan yang terbaik.
Bahkan ketika ada seorang sahabat yang mohon maaf gitu ya, sahabat yang dari kalangan bawah datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian baginda Nabi tidak memberikan pelayanan yang terbaik sampai kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bahwa kita sebagai seorang Muslim, apalagi hari ini kita diajarkan bagaimana akhlak yang baik, gitu ya, tutur kata yang baik. Tentunya ini kita tinggal memanfaatkannya dan kemudian tinggal kita mengaplikasikannya, ya. Oke, Bapak Ibu semua. Nah, ciri-ciri hari ini pribadi yang menyenangkan. Oke, ciri-ciri pribadi yang menyenangkan. Satu, ini kalau yang sudah sering ikut kegiatan, pasti ini sudah kita pernah belajar ya. Kita akan belajar yang sederhana dulu. Kita akan belajar yang hal yang mudah untuk kita aplikasikan, gitu ya. Bahwa hari ini pribadi yang menyenangkan cirinya ada 5. Ya, yang pertama senyum, kemudian apa? Salam, sapa, kemudian sopan, dan yang terakhir santun. Oke, sip ya. Baik. Jadi ciri pribadi yang menyenangkan, gitu ya, ciri pribadi yang menyenangkan, guru yang menyenangkan, karyawan yang menyenangkan ada 5S. Ya, yang pertama senyum, salam, sapa, sopan, dan kemudian santun. Oke. Yang pertama Bapak Ibu semua, ciri orang atau pribadi yang menyenangkan ini adalah dia memiliki karakter yang luar biasa. Ciri-cirinya kelihatan dari wajahnya. Ciri-cirinya kelihatan dari wajahnya menyenangkan. Nah, wajah menyenangkan bagaimana caranya? Dengan menghiasi wajah kita dengan senyuman. Oke, baik. Kita akan latihan, ya. Kita akan latihan senyuman yang terbaik. Kita senam wajah dulu. Kita senam wajah dulu. Oke, kita senam wajah dulu. Baik, Bapak Ibu semua di rumahnya masing-masing. Di rumahnya masing-masing dibuka mulutnya. Dibuka mulutnya. Buka mulutnya. Semuanya buka mulut. Buka mulut, teriakan A. 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 Buka mulut, teriakan A. Oke, siap. 1, 2, 3. Kalau saya jempol seperti teriakan A. Oke, siap. 1, 2, 3. A. Kurang mantap. Buka mulutnya, huruf A itu jelas. Vokal itu jelas. A. A. Oke, siap. 1, 2, teriakan A. 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 Kurang mantap. Mantap kurang. Sekali lagi. 1, 2, 3. A. Oke. Oke, ulangi. Siap. Tenang. Buka kameranya. Kita edit dulu wajahnya. Siap. Teriakan A. Good. Cukup. Oke, 1, 2, 3. Oke, good. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Oke, bagus. Sekarang teriakan I. I, ditarik bibirnya. I. Oke, siap. 1, 2, 3. I. Oke, siap. Sekarang bilang I-nya 5 harokat. 1, 2, 3. I. 5 harokat. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I. Oke, sekarang A 5 harokat. A. Oke, good. Sekarang teriakan U. U. Oke, siap. Bareng-bareng. U. Oke, baik. Agak delay ya. Baik. Sekarang teriakan O. Sekarang teriakan E. Baik, bareng-bareng. A, I, U, E, O. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Oke, baik ya. Kalau di Zoom ini agak nge-lag ya. Baik, nanti latihan Bapak Ibu semua di rumah. Latihan di rumah, lihat di cerminnya masing-masing, teriakan A, I, U, E, O. Supaya wajah kita terbiasa untuk bergerak. Ya, karena wajah yang kelihatannya agak horor ya. Wajahnya perlu diedit. Bau deh tadi itu nggak enak kelihatan aja ya. Kalau dari sini jelas banget. Jadi diedit wajahnya Bapak Ibu semua. Ustaz dan Ustazah, wajahnya diedit. Wajah yang penuh dengan senyuman. Ya, jadi senyum itu rumusnya mudah. 227. Saya ulangi, 227. 2 cm tarik ke kanan, 2 cm tarik ke kiri. Tahan 7 hitungan. Oke, dan harus simetris. Kelihatan gigi sedikit.
nggak boleh mingkem, nggak boleh gini. Tapi kelihatan gigi sedikit. Oke. 7 hitungan. Oke, siap. Kita mulai. Latihannya teriakan jahe, gitu ya. Jahe. Baik, siap. Ulangi. 1, 2, 3. Jahe. 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 7 hitungan. 7 hitungan, Pak. 7 hitungan. Kalau gitu nggak enak kelihatan senyumnya ya. Jahe, nggak enak. Jahe, gitu ya. 7 hitungan. Siap. 1, 2, 3. Jahe. 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 Oke, dihitung masing-masing di rumahnya masing-masing ya. 7 hitungan. 1, 2, 3. Jahe. 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 Oke, 7 hitungan, Ustadz. 1, 2, 3. Jahe. Jahe. Ini Bu Bagus, Is paling siap. semangat, Ustadz. Ustadz, Siap. ini Bu Is paling Siap. semangat bilang jahenya karena kayaknya lagi masuk Bagus. angin. Jadi perlu jahe ya. Baik, saya ingin mencoba Ustadz Erwin. Teriakan jahe Ustadz Erwin. Erwin mana ini, Ustadz? Ada 2 nih. Erwin SSD. Oh, Erwin Siswanto berarti ya. Oh, Erwin Siswanto, siap. Mangga, Ustadz Erwin, teriakan jahe. Jahe. Oke. Ada suaranya? Teriakan jahe Ustadz Erwin. 1, 2, 3, jahe. Oke, siap. Sekarang Ustadzah Rizka. Ya. Jahe, teriakan jahe Ustadzah. Jahe. Oke, bagus, siap. Ustadz Hilman, teriakan jahe Ustadz Hilman. Ustadz Hilman. Ayo Ustadz Hilman. Jahe. Oh, siap. Hanya nggak usah pakai H besar gitu ya. Baik, sekarang Ustadzah Tita. Ustadz Kun-kun. Enggak. Ustadz Siap. Kun-kun, boleh request? Siap. Saya ingin dengar suara Bu Endang bilang jahenya. Siap. Ibu Endang katanya, teriakan jahe Bu Endang. Iya, saya tahu itu kenapa Pak Setia menyuruh. Baik, Ustaz. Nggak apa-apa. Siap, nggak apa. Ya, bismillah ya. Siap. 7 ya, 7 ya. 7 ya. 7 hitungan Ustaz, siap. Baik. Jahe. Oke, Masya Allah. Ya tepuk tangan dulu dong. Ustadz Kun-kun. Oke, siap. Ustadz Kun-kun. Ya. Kalau istri soleha tuh gitu sebelum bilang jahe baca bismillah dulu tadi. Masya Allah, iya. Udah kelihatan dari kata-katanya ya, Masya Allah. Baik, satu orang lagi deh. Yang ikhwan ingin melihat senyum dari Ustadz kita hari ini. Siapa ya? Yang hadir siapa ini yang tidak banyak ditutup? Banyak ya? Tapi kebanyakan tutup kamera ya? Oke. Sebentar. Ada Ustadz Dik, hadir nggak Ustadz Dik? Hadir Ustadz. Hadir. Ustadz Dik boleh, Ustadz Dik. Ada? Pak Dik sudah minum jahe kayaknya Ustadz. Sudah minum jahe, sudah nyaman berarti ya. Sudah nyaman. Oke, baik. Yang pertama, Bapak Ibu semua, jadi senyum itu harus dilatih ya. Senyum itu harus dilatih, proporsional, kemudian nyaman. Kebayang nggak hari ini, misalkan ada orang tua datang ke sekolah kita, kemudian kita bahudoy gitu ya, enak nggak kira-kira? Nggak enak Pak. Ya, nyaman nggak? Nggak nyaman. Atau hari ini, Masya Allah, misalkan Ustadz lagi ngisi di mana, kemudian ada senyum di wajah kita, itu orang akan horor melihat wajah kita ya. Jadi salah satu hari ini pribadi menyenangkan, dia akan memberikan senyuman yang terbaik. Jadi nanti latihan senyuman yang terbaik. Hari ini kita lihat ya, Masya Allah punten ya. Saya pernah belajar tentang ilmu kepribadian. Ilmu kepribadian itu luar biasa ternyata. Orang yang hari ini menjadi orang yang seorang pramugari itu latihan senyum saja itu berbulan-bulan. Ya, latihan senyum saja berbulan-bulan. Kenapa? Karena rahasianya ternyata secapek apapun kita pas begitu naik ke pesawat terbang itu akan hilang capek kita. Kenapa? Karena disambut dengan senyuman pramugari. Ya, itu pramugari entah bagaimana senyumannya bidadari, Masya Allah gitu ya. Tapi hari ini kita belajar, oh ternyata senyuman pun mereka latih Pak. Senyuman pun mereka luar biasa dilatih dan tidak mudah orang yang hari ini bisa tersenyum.
Ya karena ada orang yang hari ini dari wajahnya pun kelihatan sih, sama horor kelihatan wajah aja ya. Tapi lihat si Bapak ini, Masya Allah patang ke Wisnu kelihatan wajahnya teh indah banget gitu ya. Senyumnya teh, aduh nyaman gitu ya. Racun senyumannya gitu ya. Senyumannya terima kasih, racun. Ustaz. Kenapa bisa seperti itu? Karena wajah kita berlatih untuk tersenyum. Jadi ayah dan bunda, ustadz dan ustadzah, latihan senyum. Ya sekali saja pas kita bangun senyum saja, enak gitu kelihatannya. Senyum. Pak nyampe ke sekolah senyum dulu, kemudian nyampe ke rumah senyum dulu, ke kamar mandi senyum dulu supaya terlatih kita, supaya wajah kita itu enak. Lihat hari ini kalau kita lihat kita masuk ke perusahaan-perusahaan yang keren gitu ya. Saya pernah ngisi di perusahaan yang pemiliknya orang Jepang dan Masya Allah ya, dia bukan Muslim Ustaz, tapi kelihatan dari wajahnya itu mengap kita itu sebagai klien luar biasa. Dia membungkukkan badannya gitu ya, ya arigato gozaimasu itu, kemudian senyumnya bagus. Wah, kita pun merasa di dekat dirinya tuh nyaman, indah banget. Kenapa? Padahal ilmu itu sudah kita dapatkan ya. Ilmu itu sudah kita amalkan pada saudaramu, maka itu adalah sedekah. Hari itu kau sudah memberikan sedekah pada keluargamu, kepada sahabatmu ketika engkau tersenyum, dan itu sudah merupakan ibadah yang bisa kau dapatkan ketika hanya tersenyum saja pada saudaramu. Jadi yang pertama, pribadi yang menyenangkan dia akan memberikan senyuman yang terbaik ya. Yang kedua, Bapak Ibu semua, bahwa pribadi yang menyenangkan dia akan senantiasa senyum kemudian salam ya. Kalau masalah salama sudah diajarkan kita, bahkan kemudian kepada anak didik kita pun kita sudah mengajarkan salam kemana-mana, kemudian kita mengucapkan salam, assalamualaikum dan segala macamnya ya. Senyum kemudian salam. Yang selanjutnya itu adalah sapa. Sapa ini sesuatu hal yang perlu kita latih ya, nanya ke orang. Ya orang Sunda mah mengatakan tak kenal makanya orang Sunda itu biasanya sok kenal sok dekat. Gitu ya. Kalau anak zaman sekarang kamu nanya, gitu ya. Kamu bertanya-tanya anak zaman sekarang. Artinya bahwa kita dibiasakan untuk bertanya dimanapun gitu ya, dimanapun kita nanya orang, apalagi ketika ada orang tua kita ke sekolah atau ada klien kita yang datang ke tempat kerja kita, nanya hanya sekedar assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini, dengan senyuman yang terbaik yang kemudian bisa diberikan oleh Bapak Ibu semua. Kebayang nggak misalkan ada klien masuk ke tempat kerja kita ataupun ke perusahaan kita sudah mah tidak senyum, tidak salam, bahkan kemudian tidak sapa, diantepkan gitu, dibiarin saja tiis kita teh, dingin gitu melihat klien kita teh. Saya yakin ya kita tidak akan pernah laku untuk menjual apapun ya. Kenapa? Karena kita tidak ada kehangatan. Jadi harus hangat, harus menyapa. Damang Kang, Damang Teh, Damang Ustadz, gimana kabarnya hari ini? Makanya tadi MC kita di awal itu bertanya kabar supaya Pak, supaya mendekatkan hati, supaya kemudian menyamakan visi dan misi kita, dan ketika nanti kita ngomong tuh enak, nyaman gitu. Kenapa? Karena kita awali dengan saling menyapa. Kan indah gitu, bagus ya. Sama tetangga, ibu kumaha Damang, aduh gimana anak ibu, gimana segala macamnya. Itu suatu yang luar biasa ya. Yang selanjutnya sopan. Ya, sopan ini berkaitan dengan ucapan, kemudian berkaitan dengan pakaian. Ya, sebenarnya kalau ngisinya secara offline itu, jadi bagaimana kita menggunakan pakaian yang bagus, Ustadz. Ya, bagaimana kemudian kita menggunakan outfit yang kemudian bagus gitu ya, tidak menggunakan kaos, apalagi daster misalkan ya. Kalau kita zoom kan seenaknya biasanya pakai baju daster, pakai tinggal ditutupan ku kerudung gitu ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa sini kita bisa ada, seperti itu? Ya, insya Allah ya. Nggak ada yang pakai daster di sini, insya Allah. Siap. Nggak ada yang pakai daster di sini. Kalau Lukmanul Hakim luar biasa lah ya, Saroleh luar biasa ya, keren. Kaos dan segala macamnya, bahkan kemudian kalau saya biasa ada pakai sena jepit, kalau di ruangan pakai sena jepit gitu ya, please gitu ya. Masya Allah ya, belajar ustadz dan ustadzah dengan pakaian yang bagus, dan pakaian yang bagus dengan seragam yang keren yang luar biasa. Bukan hari ini, maka ada orang yang pakaiannya mahal-mahal. Ya, bahkan sepatunya saja harganya 500 juta misalkan. Kemudian pakaiannya pun 500.000, enggak apa-apa ya. Kenapa? Karena kita menghargai orang lain dan kita pun menghargai diri kita sendiri. Ya, kebayang nggak hari ini misalkan kita ketemu sama klien kita, pakaian kita kaos, kemudian kulehe gitu, belum mandi, belum sikat beberapa hari, kan agak kita gimana gitu perasaan klien kita melihat wajah kita seperti itu ya. Kalau ini Ustaz ya,
Caludi ya. kan nggak enak kita melihatnya. Coba misalkan sudah mandi, dandanan rapi, kemudian kulimis seharusnya mengatakan menggunakan dasi harum. Wih, orang itu keren banget ini guru-guru Luqmanul Hakim gitu ya. Keren banget nih kayak Yayasan Luqmanul Hakim, sudah masoleh, bacaan Qur'annya bagus, pakaiannya pun kemudian keren luar biasa, harum lagi. Wih, orang itu akan datang ke tempat kita dengan apa? Dengan good impression, dengan sesuatu yang luar biasa. Oh, ternyata keren gitu ya. Sopan ini wajib kita kemudian dilatih Bapak Ibu semua. Dulu saya belajar dari guru saya ketika saya ngisi ke luar kota ataupun kemudian ke luar pulau, itu kan biasanya kalau naik pesawat itu inginnya nyamannya menggunakan sena jepit gitu ya. Sena jepit. Kata guru saya, kebayang nggak menggunakan sena jepit nanti pas di bandara itu dijemput oleh orang itu adalah orang penting, misalkan orang penting. Kebayang nggak pas begitu keluar menggunakan sena jepit? Kebayang nggak? Nggak kebayang Pak, bagaimana kemudian orang sudah menggunakan jas yang bagus, kemudian sudah hebat menggunakan mobil, tapi kita keluar dari pesawat, keluar dari bandara menggunakan sena jepit. Apa kata guru saya? Kemanapun ketika kau menggunakan pakaian, gunakan pakaian yang terbaik, gunakan pakaian yang kau bisa menghargai orang yang berada di depanmu, lawan bicaramu, kemudian klienmu. Supaya apa? Supaya hari ini kemudian hadir rasa nyaman, hadir rasanya enak gitu ya. Begitu Bapak semua. Yang selanjutnya adalah sopan, menggunakan pakaian yang sopan, yang kemudian yang nyaman, ucapannya pun sopan, nyaman, ucapan yang tidak keluar kata-kata yang buruk gitu ya. Saya sering ngisi di guru-guru yang Masya Allah, ini ujian buat kita semua di tenaga pendidikan yang hari ini kalau kita di Luqmanul Hakim, saya yakin tidak keluar kata-kata yang kurang baik untuk siswanya, kata-kata yang kotor gitu ya. Tapi saya sering menyaksikan tenaga pendidik di sekolah yang lain yang kata-katanya kurang baik, yang tidak sopan gitu ya, menyangkut sara dan segala macamnya, bahkan doa-doa yang buruk itu keluar dari lisannya. Ya, ini tentunya hal yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena tidak sopan berbicara ini akan masuknya ke dalam hati, ya, hati dari orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang selanjutnya santun. Santun ini adalah mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan diri kita sendiri, ya. Atau kita menyebutnya isar, atau kita menyebutnya kemudian kita memberikan orang lain yang lebih membutuhkan, bahkan kemudian memberikan kesempatan pada orang lain yang hari ini boleh jadi lebih urgent dibandingkan dengan kita, ya. Ini harus ada kemudian dimiliki sama Bapak Ibu semua. Seperti ada seorang yang dia naik ke bis gitu ya, ke dalam bis kota. Dia sedang duduk, kemudian tiba-tiba di tengah jalan itu bis itu berhenti dan naiklah seorang ibu yang dalam keadaan mengandung. Sudah 8 bulan. Kan kebayang 8 bulan gede, berat gitu ya. Gede dan berat. Ada pemuda yang dekat dengan ibu itu sedang duduk. Apa yang disampaikan oleh pemuda ini? Dia nyapa dengan baik, dengan sopan. Salam dulu, assalamualaikum dulu, kemudian nyapa dengan bahasa yang bagus. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nak. Ibu sedang kemudian nyapa dengan bahasa yang bagus. Ibu keren ya, luar biasa. Ibu berapa bulan sekarang ngandungnya? Saya tuh 8 bulan. 1 bulan lagi saya. Ibu mah hebat. Kalau ibu ingin anak ibu keren luar biasa hebat, maka jadilah ibu yang seperti hari ini ibu ketika ngandung, kemudian ibu berdiri ketika di dalam bis. Kira-kira mendengarkan apa yang disampaikan sama pemuda ini, kita merasa simpati atau tidak simpati Bapak Ibu semua? Tidak simpati. Kenapa? Kata-katanya bagus, kata-katanya keren, tapi dia tidak santun, dia tidak mengutamakan orang lain dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Kebayang gitu ya, seorang ibu yang sedang dalam keadaan mengandung 8 bulan, berat tentunya, dia enak nyantai duduk sendiri di bis itu, padahal dia bisa berdiri, kemudian mempersilahkan ibu itu untuk duduk dan merasakan kenyamanan di dalam bis kota tersebut. Artinya bahwa santunnya harus kita latih, bagaimana kita ada kepedulian sosial, ada sifat, sikap, dan kemudian simpati pada orang lain, bahkan kemudian empati pada orang lain yang harus dimiliki oleh siapapun yang dia akan memberikan service excellent kepada kliennya. Oke, jadi hari ini bahasa yang kita gunakan itu harus berasal dari hati yang bersih, gitu ya, kebeningan jiwa, kebeningan hati. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan kalau kita melakukannya dari hati, ucapan kita pun akan enak, akhlak kita pun akan nyaman. Kenapa? Karena kita menyampaikannya dari hati yang enak, yang jernih, gitu ya. Oke, hati itu hanya bisa disentuh dengan hati, maka mengajarlah atau bekerjalah dengan hati yang jernih. Karena hari ini orang yang hatinya jernih, cirinya adalah
dia tidak mudah marah, kemudian mudah memaafkan. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada berapa menit lagi, Pak Tengku, Ustadz Tengku? Baik, Ustadz, kurang lebih Ustadz punya waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi ya, baik. 5 menit lagi terakhir lah, saya akhiri dengan ini. Nanti kalaupun ada kesempatan lagi berbicara tentang bagaimana kita berbicaranya, bagaimana kita berkomunikasi secara efektif, bagaimana kemudian kita menghandle klien yang komplain pada kita. Kalau dijelaskan tidak akan cukup waktunya. Yang terakhir saja yang ingin saya sampaikan hari ini bahwa yang harus kita akhiri di perjumpaan kita ini dengan satu kisah yang luar biasa. Bapak Ibu semua, Ustadz dan Ustadzah, hari ini kita mengenal ada orang yang bisa menaklukkan puncak tertinggi di dunia pertama kali. Kira-kira siapa orang yang bisa menaklukkan Mount Everest pertama kali di dunia? Kira-kira siapa? Mount Everest. Ada gunung tertinggi di dunia namanya Mount Everest. Ada satu orang pertama kali mendapatkan kesempatan dan bahkan kemudian menaklukkan Mount Everest pertama kali. Kira-kira siapa? Mount Everest. Mount Everest, ya, gunung tertinggi di dunia. Yang pertama kali menaklukkan siapa? Itu Everest kalau nggak salah ya namanya. Baik, luar biasa jawabannya ya, Masya Allah. Kita hitung sampai 3, 1, 2, 3. Baik, Ustadz dan Ustadzah, yang pertama kali menaklukkan gunung tertinggi di dunia itu adalah Sir Edmund Hillary. Edmund Hillary, ya, kalau mendengar Edmund Hillary adalah orang yang pertama kali menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Makanya dia mendapatkan gelar dari Ratu Inggris, makanya disebut dengan Sir Edmund Hillary, karena dia dengan kekuatannya, dengan motivasi yang hebat, ya bisa menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Tapi pertanyaan hari ini, kalau hari ini yang menaklukkan gunung tertinggi di dunia itu adalah Edmund Hillary, harusnya bukan Edmund Hillary yang menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Kenapa? Karena setiap orang yang dia mendaki gunung, hari ini yang suka mendaki gunung, pasti akan dihantarkan, pasti akan dipandu, ya, yang disebut dengan serva. Maka Edmund Hillary ketika menaklukkan gunung tertinggi di dunia, dia dihantarkan, dia dipandu oleh seorang serva, ada pemandu gunung yaitu Tenzing Norgay namanya. Tenzing Norgay adalah serva Edmund Hillary. Dia mengantarkan Edmund Hillary untuk sampai ke puncak gunung yang tertinggi di dunia pertama kali. Nah, sudah sampai di puncak gunung tertinggi di dunia. Tentunya hari itu kaget semua orang, kemudian viral, gitu ya. Semua media meliput apa yang dilakukan Edmund Hillary. Ditanya, kemudian diwawancara apa yang menyebabkan dia bisa menaklukkan gunung tertinggi di dunia itu. Maka hari itu ada satu orang yang bukan mewawancarai Edmund Hillary, tapi yang diwawancara adalah pemandu Edmund Hillary bisa sampai di puncak gunung tertinggi, namanya Tenzing Norgay. Dan ketika diwawancari Tenzing Norgay, hari ini saya akan mewawancarai Anda. Seharusnya yang sampai di puncak gunung tertinggi di dunia itu bukan Edmund Hillary, tapi engkau. Engkaulah pemandunya, Edmund Hillary. Tapi kenapa yang hari ini orang kenal yang menaklukkan gunung tertinggi di dunia itu adalah Edmund Hillary? Apa jawaban Tenzing Norgay, Bapak Ibu semua? Jawaban beliau, ya, benar. Kalau seandainya aku mau yang pertama kali tercatat dalam sejarah itu, yang bisa melakukan gunung tertinggi di dunia itu adalah aku, Tenzing Norgay. Tapi itu adalah bukan mimpiku, itu adalah bukan cita-citaku. Mimpiku adalah bagaimana menghantarkan orang bisa sampai di puncak gunung tertinggi di dunia. Maka kata beliau, setelah sampai di puncak tinggi itu, aku berhenti beberapa langkah sebelum sampai di puncaknya, aku berhenti. Beberapa langkah sebelum sampai di puncak itu aku berhenti, kata beliau. Dan aku berbalik dan aku mempersilahkan Edmund Hillary untuk sampai di puncak gunung tertinggi. Dan langkahnya adalah langkah dia yang sampai di puncak gunung itu dan bukan langkahku. Kenapa aku lakukan itu? Karena mimpiku hari ini bukanlah kemudian menjadikan diriku sebagai orang yang pertama kali menaklukkan gunung yang tertinggi di dunia, tapi mimpiku adalah bagaimana menghantarkan orang sampai ke puncak gunung tertinggi di dunia. Maka hari ini kehebatan Tenzing Norgay dan kemudian Edmund Hillary ini diabadikan di Nepal. Itu ada nama bandara yang disebut dengan Bandara Norgay Edmund, gitu ya, yang bagaimana mengenang perjuangan mereka berdua sehingga menginspirasi para pendaki-pendaki setelah itu. Karena setelah Edmund Hillary kemudian banyak pendaki yang bisa menaklukkan Mount Everest, gunung tertinggi di dunia, terinspirasi dari dua orang ini. Nah, Bapak Ibu semua, di akhir perjumpaan kita hari ini
kita akan menjadi tenzing norgay yang lainnya yang akan menghantarkan orang lain, apakah itu klien kita, apakah itu anak didik kita, apakah itu pasangan hidup kita, sehingga mereka sampai kepada posisi puncak dalam kehidupannya, sampai pada prestasi hebat dalam kehidupannya, sehingga kita akan berbahagia, akan berbangga bahwa kita telah menghantarkan anak didik kita telah menghantarkan klien kita merasa puas, klien kita merasa terbantu, sehingga dia akan menjadi pribadi yang hebat gitu ya. Anak didik kita itu adalah klien kita, dan kita akan berbangga ketika mereka lebih hebat dibandingkan dengan kita, dan kita akan menjadi norgay yang lainnya untuk anak didik kita, untuk klien kita, sehingga mereka sampai kepada puncak kehidupan yang lebih hebat, lebih keren dari sebelumnya. Maka pantaslah kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa hari ini khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara kita semua adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi tugas kita bukanlah untuk mensukseskan diri kita sendiri, tapi tugas kita adalah bagaimana membuat orang lain sukses, gitu ya. Terakhir, kita mengenal orang-orang hebat, ada Muhammadu, kemudian ada Didi Drogba, atau kemudian Bayu Fangli, yang dia memberikan pelayanan yang terbaik, dia mengukir sejarah dalam kehidupannya. Apa sejarah yang dibuat oleh 3 orang ini? Dia kemudian berkarya di tengah keterbatasannya, dia membuat karya yang luar biasa. Untuk apa? Untuk orang lain, ya, untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Saya akhiri dengan satu quote yang luar biasa dari Said Qutb, barang siapa yang hidup untuk dirinya sendiri, maka ia akan hidup sebagai manusia yang kerdil dan mati pun sebagai manusia yang kecil. Namun barang siapa untuk orang lain, maka ia akan hidup sebagai manusia yang besar dan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Ustadzah dan Ustadzah. Mudah-mudahan pengantar Service Excellence ini bisa menginspirasi buat Bapak Ibu semua. Tentunya ilmu ini tidak hanya sekedar didengar, harus kita latihan gitu ya, harus kita kemudian latihan secara pelan-pelan, bagaimana menyusun kata-katanya, bagaimana kemudian penampilan kita harus bagus dan segala macamnya. Tidak cukup satu pertemuan, mudah-mudahan Allah kemudian menganugerahkan kita supaya bisa kembali berjumpa, bisa kembali bersilaturahim di waktu yang lain, gitu ya, di tempat yang lain. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Guntun. Kita berikan aplaus buat Ustadz Guntun. Baik, dimulai dari materi macam-macam karyawan. Tadi ada yang haram, ada yang makruh, luar biasa ya. Kemudian diakhiri dengan bahasa menghantarkan orang menaklukkan mimpinya, menghantarkan orang menaklukkan puncak, luar biasa, menjadi inspirasi buat kita semua. Dan Ustadz Guntun, kita punya waktu ini beberapa menit. Barangkali nanti ada teman-teman di sini, dan insya Allah di sini juga gabungan ini ada yang dari manajemen dan juga dari teman-teman karyawan, guru-guru yang barangkali ingin menyampaikan unek-uneknya ataupun pertanyaannya. Maka silakan Ustaz Nurdin bantu saya ya. Boleh diacungkan tangannya yang akan bertanya. Ini ada Bu Endang ya. Bu Endang betul? Ini jarinya diangkat. Dari TK, SD, SMP, mangga barangkali ada yang mau disampaikan atau ada yang kepencet Pak, kepencet. Oh, kepencet. Masya Allah, Bu Endang luar biasa ya. Saking semangatnya mendengarkan ya. Baik, ada dari TK? Bu Tita, mau bertanya Bu Tita? Bu Enci, serius banget. Bu Enti, bukan Bu Enci ya. Bu Nuning, Pak Tatang. Enggak, alhamdulillah. Siap, silakan Pak Tatang. Silakan Pak Tatang. Masih di-unmute Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya. Siap, Ustaz. Bangga. Jawab nanya. Iya, ya Ustaz. Kamu nanya. Ini tentang yang tadi ya. Dari yang S5 senyum sapa salam. Dari mana? Senyum. Salam. Sapa. Sopan dan santun, Ustaz. Sopan santun itu kan buah ya, buah daripada awal. Senyum termasuk juga buah. Tapi mungkin yang sebentar, saya mengkondisikan pintu.
Sebentar. Ini kan itu teh buahnya ada kita good looking mungkin ya istilah lain ya. Itu tergantung suasana hati. Betul. Suasana hati itu kan bisa mungkin saja di rumahnya nyaman, pas datang ke sekolah ada ketidaknyamanan. Mungkin saja di rumah bawa masalah ke sekolah ada sesuatu yang nambah tidak nyaman. Jadi banyak kondisinya gitu. Intinya tergantung suasana hati. Nah, yang ingin saya tanyakan ini mungkin mohon berpengalaman bagi yang berpengalaman di bank atau di mana gitu. Ini untuk mengkondisikan ini supaya good looking karena memang ini tidak bisa dibohongi ya. Kalau kadang karakter seseorang tuh sulit untuk dirubah gitu. Hayang orang senyum ge so kadang rada bisi seri sorangan gitu. Jadi untuk membangkitkan itu, tapi setidaknya mungkin ada trik atau cara yang ya bisa melawan arus hati dalam kondisi hati galau gundah gulana, tapi tetap apa yang tadi itu rumus 227 ya, 227 terrealisasi gitu. Gitu, tapi kata lisan ini 227 pokok rumusnya gitu, kondisi hati apapun itu. Barangkali ada triknya gitu. Yang jelas saya belum bisa ke sana ya. Siap. Masya Allah ya. Baik Ustaz. Oke, siap Ustaz. Nah, Ustaz, pertanyaannya Masya Allah ya. Jadi hari ini Bapak Ibu semua tentang senyum, salam, sapa, sopan dan santun ini tentunya tidak tergantung dengan good looking, gitu ya, tidak tergantung dengan good looking. Hari ini punten ya, wajah kita kan beda-beda ya. Ada yang gantengnya maksimal, semuanya pada ganteng lah ya, pada cantik dan pada ganteng semuanya ya. Menurut versi masing-masing, ya, versi masing-masing. Tapi Masya Allah Bapak Ibu semua, bahwa hari ini satu yang harus kita yakini bahwa pelayanan itu tidak tergantung wajah. Karena saya banyak bertemu dan punten dari segi fisik biasa-biasa saja, tapi ingat tadi itu, kalau hari ini kita memberikan pelayanan yang terbaik, senyumnya bagus, akhlaknya keren, sopan dan santun dan segala macamnya, orang kemudian akan menghindarkan, orang akan lupa dengan wajah kita yang mohon maaf gitu ya. Saya menyampaikan bahwa kita mah ganteng dan segala macamnya. Orang akan melupakan wajah kita. Pada intinya bahwa hari ini bagaimana cara kita bisa mengkondisikan hati karena biasanya orang yang kondisinya hatinya, karena ada orang yang hari ini tergantung mood. Kalau moodnya bagus, wajahnya ceria gitu ya. Tapi kalau moodnya jelek, kelihatan dari wajahnya lagi banyak masalah dengan istrinya, keluarganya dan segala macamnya ya. Nah, triknya supaya kita kembali kepada wajah yang menyenangkan, jati diri yang menyenangkan. Satu, sebelum kita bertemu dengan klien, satu ya, ini ikhtiar yang bisa kita lakukan. Satu, sebelum kita bertemu dengan klien, tahan dulu sebentar, relax dulu, cari tempat yang nyaman. Atau sebelum Bapak Ibu ngajar misalkan di sekolah, cari tempat yang nyaman, kemudian untuk menyamankan hati. Bagaimana caranya? Duduk sebentar, beberapa saat, tidak usah lama, beberapa saat, mau 1 menit, mau 2 menit, tarik napas dulu pelan-pelan, kemudian lepas di hidung, gitu ya. Tarik pelan-pelan, kemudian lepas dari hidung pelan-pelan. Setelah itu bayangkan sesuatu yang membahagiakan. Oke, sesuatu yang membahagiakan. Oke. Nah, kalau sudah membayangkan sesuatu yang membahagiakan, bayangkan kita sedang di daerah yang membahagiakan, misalkan Bapak Ibu sedang berada di pantai, berada di kebun bunga dan segala macamnya, atau ibu-ibu yang suka belanja, bayangkan sedang berada di toko emas, misalkan berada di toko emas, atau di pasar kan bahagia gitu, ibu-ibu mah berada di toko emas, aduh, gitu teh bahagia, gitu pas masuk ke dalam sekolah teh, anak didik kita teh seperti emas, wah kita bahagia gitu, dan itu perlu kita latihan seperti itu, ya. Jadi tenang dulu, hati kita ditenangkan, Ustaz datang, ditenangkan hati kita, tarik nafas, jangan dulu bertemu sama orang sebelum kita tenang dulu, sebelum kita mengkondisikan hati dulu. Sebelum kita kemudian bisa mengkondisikan hati sehingga wajah kita akan kembali berseri, akan kembali membahagiakan orang lain. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dilakukan secara spiritual. Contohnya misalkan sebelum ngajar, Bapak dan Ibu wudhu dulu, gitu ya. Wudhu, kemudian setelah wudhu, sholat sunnah dulu. Setelah sholat sunnah, kemudian minta ampun pada Allah.
ya, minta ampun pada Allah. Kenapa hati kita galau? Karena sedang digoda sama Allah, sedang digoda oleh setan gitu ya. Makanya hati yang galau itu bagaimana doanya? Kita meminta perlindungan dari auzubillahi minasyaitonirrajim, karena resah, gelisah, gundah, galau semuanya dari setan, dan boleh jadi ada dosa yang pernah kita lakukan yang kemudian menyebabkan kita tidak nyaman dalam keadaan kita ngajar dan segala macamnya ya. Yang pertama dari segi bagaimana memposisikan kita supaya tenang, tarik napas sejenak, tahan dulu sampai nyaman dulu baru bertemu dengan klien, atau bisa dengan wudhu, sholat sunnah, kemudian minta ampun pada Allah supaya hati kita kemudian ditenangkan, dinyamankan, dan wajah kita kemudian diberikan wajah yang enak untuk dilihat, enak untuk dipandang, sehingga nanti senyum, salam, sapa, sopan dan santunnya. Apa yang dapat kita lakukan? Mempersembahkan yang terbaik untuk klien kita, untuk anak didik kita. Begitu Ustadz, wallahu alam bisawab, mudah-mudahan tidak puas ya dengan jawabannya. Baik, alhamdulillah. Hatur nuhun Ustaz Gun-Gun. Refresh ya. Sebelum kita memulai aktivitas dalam kondisi tidak baik, kita harus refresh dulu agar kembali baik Ustaz ya. Betul. Baik, Ustaz Tatang sudah. Mangga dari ibu-ibunya ada yang disampaikan? Boleh saya Pak Setia? Ya, Pak Setia. Boleh. Suara siapa itu tadi? Saya Pak Setia, izin bertanya ibu-ibunya. Oh, Bu Dewi ya? Ya, siap. Silakan Siap. Bu Dewi. Mohon hatur nuhun. Bisa berikan kesempatan kepada Bu Dewi untuk memberikan 100 Baik. pertanyaan, mangga Bu Dewi. Baik, Ustadz Kun-Kun, hatur nuhun pisan, jazakallah khair. Sami-sami. Materinya luar biasa seperti itu ya. Saya mencoba untuk mengumpulkan kepingan puzzle materi begitu ya. Dari awal Ustadz Hadi menyampaikan bagaimana semangat fasabiqul khairat, kemudian tadi juga Ustadz Kun-Kun menyampaikan bahwa bagaimana kaitan dengan service excellence ini adalah kita menjadi jalan kebermanfaatan, kita jalan kesuksesan untuk orang-orang di sekeliling kita seperti itu ya. Adanya kita bisa membahagiakan orang lain, bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain seperti itu. Mungkin satu lagi juga saya pernah mendengar satu memang materi luar biasa bahwa rezeki kita kebahagiaan rezeki kita terletak di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain begitu seperti itu. Itu ini luar biasa seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah Ustadz, bagaimana supaya energi service excellence ini bisa menjadi satu habit gitu saja, bisa menjadi satu atmosfer di lingkungan tempat kita bekerja gitu ya, wabil khusus Yayasan Luqmanul Hakim begitu ya, supaya masing-masing kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekeliling kita gitu Ustadz. Ya, terlepas dari mungkin tadi pertanyaan Ustadz Tatang ya, kadang kondisi hati kita dan sebagainya ya, kondisi internal pribadi kita dan sebagainya. Tapi kita semua memiliki semangat untuk bagaimana saling membahagiakan. Mungkin follow up dari, kalau saya meminjam bahasa tuh, monitoring dan evaluasinya seperti apa gitu, Ustadz. Supaya kita bisa sesudah pembekalan ini, pelatihan ini, kita semua memiliki semangat, energi bersama untuk saling membahagiakan rekan-rekan di sekeliling kita. Seperti itu, Ustaz. Hatur nuhun. Siap. Terima kasih Ibu Dewi, Masya Allah ya. Salah satu nama yang keren itu Dewi. Katanya di dunia ini nama yang paling banyak itu Dewi katanya. Oh, bukan, yang paling bukan banyak Setia, nama, Ustaz. ya. Bukan, Setia ya. Jadi yang pertama itu Dewi, yang kedua Muhammad katanya. Ada survei yang paling banyak itu nama itu Dewi dan Muhammad. Tapi yang paling pertama itu Dewi. Di semua itu pasti ada nama Dewi katanya ya. Baik, terima kasih pertanyaannya, Masya Allah. Kuncinya adalah yang harus kita lakukan, kuncinya adalah riyadhah. Ya, kuncinya itu adalah latihan. Jadi sehebat apapun hari ini materinya, Ustadz dan Ustadzah sering mendapatkan ilmu tentang apapun itu ya, tentang wirausaha, tentang public speaking, tentang apapun, termasuk tentang service excellence ini, kuncinya adalah di riyadhah. Kuncinya itu adalah latihan. Nah, dari mana mulainya kita riyadhah sehingga hal yang besar yang kemudian bisa kita lakukan seperti tadi Tenzing Norgay, kemudian seperti Didier Drogba yang dia mensedekahkan uangnya, yang kemudian dia membuat sekolah, yang dia membuat masjid dan segala macamnya sampai karyanya besar seperti itu gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, tentu langkahnya kita tidak langsung ke arah yang begitu besar, ke lingkup yang besar, maka kita latihan dari yang kecil dulu ya. Hal yang kecil yang sederhana dulu. Makanya tadi di awal saya tidak mengajarkan dulu yang besar, saya mengajarkan bagaimana kita melatih dari hal yang sangat sederhana. Bagaimana caranya kita memberikan senyuman pada teman kita, itu adalah latihan yang sederhana. Bukankah kita senyum dilihat sama orang, orang akan merasa bahagia? Bukankah pas begitu kita memberikan wajah yang ceria, orang melihat wajah kita dan dia ikut ceria melihat wajah kita?
Bukankah itu adalah latihan, Bapak Ibu semua? Bapak dan Ibu hari ini bertemu dengan pasangan hidupnya, kemudian tersenyum, setiap hari senyum, bukankah itulah energinya akan nular, akan kemudian mengganti energi yang negatif dengan positif. Kenapa? Dengan tersenyum, dengan wajah yang sumringah, dengan sapa tadi, dengan sopan tadi, dengan santun tadi. Jadi yang pertama, riyadhah, dan kunci riyadhah itu jangan dari yang besar-besar dulu, tapi kemudian kuncinya adalah dari hal yang kecil dulu. Yang kecil dulu, dari senyum dulu. Latihan misalkan di tempat bekerja, latihan senyum dulu, wajah itu senyum. Senyum. Tadi saya sampaikan pramugari itu latihan senyumnya berbulan-bulan supaya terlatih otot wajahnya, supaya terlatih otot wajahnya, kerutan dan segala macamnya. Karena orang itu kalau tidak terlatih 1 hari 2 hari semangat dia, tapi setelah 5 hari ke sana sudah walau alam bimurodi gitu ya, sudah lepas dia. Nah, latihannya hal yang kecil dari senyum dulu. Ayo senyum gitu ya, latihan senyum. Ketemu sama siapapun senyum, ketemu sama atasan senyum, ketemu sama kepala sekolah senyum, ketemu sama anak didik kita senyum. Lakukan itu selama 40 hari. Gitu ya. Kenapa 40 hari? Konon katanya kunci istiqomah itu 40 hari. Jadi kalau hari ini kita latihan senyumnya 40 hari, nanti akan jadi habit. Akan jadi habit di kita, atau nanti misalkan kepala sekolah membuat aturan, kita wajib senyum dimanapun berada selama 40 hari. Insya Allah nanti ke 41-nya akan jadi habit kita. Akan jadi habit. Ya, kalau sudah jadi habit, kita nyaman saja. Seperti tadi disampaikan Ustadz kita, Ustadz datang, kenapa kok ada orang yang berat? Karena tidak terlatih. Karena bukan jadi habit dia. Tapi ada orang yang seperti Pak Tengku tadi, Ustadz Tengku tadi, kan biasa aja, nyantai saja, ngomongnya enak, senyumnya bagus, karena sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan. Senyumnya pun sudah tidak harus, ayo senyum, enggak, karena sudah jadi kebiasaan. Ya, jadikan ini habit, baik itu di sekolah, baik itu di perusahaan, latihan selama 40 hari, gitu ya, latihan senyum, ketemu sama siapapun senyum, nyapa, sopan, santun, menggunakan pakaian yang bagus, ucapan kita. Nanti 40 hari setelah itu, 41 nanti akan jadi sebuah kebiasaan, akan jadi sebuah, ya, seperti ayah dan bunda, ustadz dan ustadzah, sholat tahajud di awal-awal berat, ya, awal-awal berat sholat tahajud itu. Tapi masya Allah ketika sudah melewati 40 hari itu kan ringan saja. Bahkan ketika kita tidak sholat tahajud, ada sesuatu yang kurang, gitu ya. Begitupun service excellent. Kenapa tadi di bank tertentu yang dia begitu bagus? Karena sudah terlatih. Jadi sebelum dia kerja di bank itu latihannya pun beberapa bulan, gitu ya, latihan untuk senyum, untuk menyapa, untuk menyambut, untuk menggunakan pakaian, untuk menggunakan parfum, bahkan parfumnya pun memiliki standarnya masing-masing, ya. Kalau Bapak Ibu semua masuk ke bank atau ke pesawat kan parfumnya sama, ya. Parfumnya sama, pasti baunya sama seperti itu. Gitu ya. Sama seperti, kenapa? Karena ada SOP-nya, menggunakan parfum, menggunakan jalannya pun standarnya beda, kemudian natapnya pun berbeda, ketika menjelaskan itu pun standarnya berbeda, dan itu dilatih tentunya, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian mulai dari yang terkecil, dan yang kedua tidak ditunda-tunda, mulai saat ini, ya, latihan dari mulai sekarang, ya. Setelah ini selesai, dimulai di rumah atau di sekolah, mulai latihan dari sekarang. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat Ustazah Dewi, Ibu Dwi, apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya itu yang saya sampaikan. Saya ada acara yang lain, Pas, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya close saja nggak apa-apa karena ada acara yang lain. Terima kasih. Baik, Atur Nuhun, Ustadz Kun. Luar biasa, tepuk tangan buat Ustadz Kun. Masya Allah. Nanti kita undang lagi Ustadz, ya. Amin, insya Allah. Mudah. Sehat baik, terus, terima kasih. Siap, amin. Ustadz dan Ustadzah, terima kasih atas kebersamaan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Doakan mudah-mudahan saya sehat, kemudian anak dan istri saya pun sehat. Anak saya jadi seorang ulama, menjadi seorang penghafal Quran, dan kita bersama-sama nanti kelak bersama di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih. Saya Kun Kurniawan undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Iya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah jam 11:12. Sebagai akhir testimoni terakhir dari saya, insya Allah ada Pak Tatang, kemudian ada Bu Iis Halimah, ada Bu Astri, Bu Iis Halimah dari TK, Bu Astri dari SD, dan juga Pak Ai dari SMP yang akan mendapatkan door prize pulsa dari Bu Endang. Nanti silakan Japri, Bu Dina atau Bu Endang